Selamat pagi, salam sahabat. Hari ini Rabu 4 Maret tahun 2026. Kita bersama akan merenungkan firman Tuhan dari Yosua 19. Yosua pasal 19, demikianlah firman Tuhan, undian yang kedua pun keluarlah bagi suku Simeon, untuk suku Bani Simeon menurut kaum-kaum mereka. Milik pusaka mereka ada di tengah-tengah milik pusaka Bani Yehuda. Sebagai milik warisan mereka menerima Bersheba, Sheba, Molada, Hazar Sual, Bala, Ezem, Eltolat, Betul, Horma, Ziklak, Bet Hamarkabot, Hazar Susa, Bet Lebaot dan Saruhen, 13 kota dengan desa-desanya. Enrimon, Eter, dan Asan, 4 kota dengan desa-desanya, juga segala desa di sekeliling kota-kota tadi, sampai ke Baalat-Bir, yakni Rama yang di tanah selatan. Itulah milik pusaka suku Bani Simeon menurut kaum-kaum mereka. Milik pusaka Bani Simeon diambil dari bagian Bani Yehuda. Karena bagian Bani Yehuda itu terlalu besar bagi mereka, maka Bani Simeon menerima milik pusaka di tengah-tengah mereka. Undian yang ketiga pun keluarlah bagi Bani Zebulon menurut kaum-kaum mereka. Batas milik pusaka mereka sampai ke Sarid. Ke sebelah barat batas mereka itu naik ke Marala, menyinggung Dabeset, kemudian menyinggung sungai yang mengalir lewat Yokneam. Dari Sarid batas itu berbalik ke timur. Ke arah matahari terbit, melalui daerah Kislot Tabor, menuju Dobrat, naik ke Yafia, dari sana terus ke timur, ke arah matahari terbit, ke Gad Hefer, ke Et-Kazin, menuju ke Rimon, dan melengkung ke Nea. Kemudian batas itu membelok mengelilinginya di sebelah utara Hanaton, dan berakhir di lembah Yiftah El. Lagi Katat, Nahalal, Simron, Yidala dan Betlehem, 12 kota dengan desa-desanya. Itulah milik pusaka Bani Zebulon menurut kaum-kaum mereka, kota-kota tadi dengan desa-desanya. Bagi suku Isahar keluarlah undian yang keempat, yakni bagi Bani Isahar menurut kaum-kaum mereka. Daerah mereka ialah Yizreel, Kesulot, Sunem, Hafaraim, Sion, Anaharat, Rabit, Kishon, Ebes, Remet, Enganim, Enhada dan Bet-Pazes. Batas daerah itu menyinggung Tabor, Sahazima dan Bet-Semes, dan batas daerah mereka berakhir di sungai Yordan, 16 kota dengan desa-desanya. Itulah milik pusaka suku Bani Isahar menurut kaum-kaum mereka, kota-kota itu dengan desa-desanya. Undian yang kelima pun keluarlah bagi suku Bani Asher menurut kaum-kaum mereka. Daerah mereka ialah Helkat, Hali, Beten, Ahsaf, Alamelef, Amad dan Misal, dan batasnya menyinggung Gunung Karmel dan Sungai Libnat di sebelah barat, kemudian berbalik ke arah matahari terbit, ke Bet Dagon, menyinggung daerah Zebulon dan lembah Yiftah El di sebelah utara. Bet Emek dan Nehiel, dan menuju ke Kabul di sebelah utara, dan ke Ebron, Rehob, Hamon dan Kana sampai ke Sidon Besar. Kemudian batas itu berbalik ke Rama dan sampai ke kota yang berkubu Tirus. Kemudian batas itu berbalik ke Hosa dan berakhir di laut. Lagi pula Mahalab, Ahzib, Uma, Afek dan Rehob, 22 kota dengan desa-desanya. Itulah milik pusaka suku Bani Asher menurut kaum-kaum mereka, kota-kota tadi dengan desa-desanya. Bagi Bani Naftali keluarlah undian yang keenam, yakni bagi Bani Naftali menurut kaum-kaum mereka. Daerah mereka mulai dari Helef, dari pohon Tarbantin di Zaananim, ada Menekeb dan Yabneel, sampai ke Lakum,
dan berakhir di Sungai Yordan. Kemudian batas itu berbalik ke barat ke Asnot Tabor, dari sana menuju ke Hukok, menyinggung daerah Zebulon di sebelah selatan, menyinggung daerah Asyer di sebelah barat dan daerah Yehuda pada Sungai Yordan, di sebelah matahari terbit. Kota-kota yang berkubu ialah Zidim, Zer, Hamat, Rakat, Kineret, Adama, Rama, Hazor, Kedes, Edrei, En-Hazor, Yiron, Migdal-El, Horem, Bet-Anat dan Bet-Semes, 19 kota dengan desa-desanya. Itulah milik pusaka suku Bani Naftali menurut kaum-kaum mereka, kota-kota itu dengan desa-desanya. Bagi suku Bani dan menurut kaum-kaum mereka keluarlah undian yang ketujuh. Daerah milik pusaka mereka ialah Zora, Eshtaol, Insinyur Semes, Saalabin, Ayalon, Yitla, Elon, Timna, Ekron, Elteke, Gibeton, Baalat, Yehud, Beneberak, Gatrimon, Miarkon dan Rakon, bersama-sama dengan daerah di seberang Yafo. Karena daerah Bani dan telah menjadi terlalu sempit untuk mereka, maka berjalanlah Bani dan itu maju dan berperang melawan kota Lesem. Mereka merebutnya, memarang penduduknya dengan mata pedang dan mendudukinya. Lalu menetaplah mereka di sana dan menamai Lesem itu dan menurut nama Dan, bapa leluhur mereka. Itulah milik pusaka suku Bani dan menurut kaum-kaum mereka, kota-kota tadi dengan desa-desanya. Setelah orang Israel selesai membagikan negeri itu menjadi milik pusaka mereka menurut daerah-daerahnya, maka kepada Yosua bin Nun diberikanlah milik pusaka di tengah-tengah mereka. Sesuai dengan titah Tuhan, mereka memberikan kepadanya kota yang dimintanya, yakni Timnat Serah di pegunungan Efraim. Kota itu dibangunnya dan menetaplah ia di sana. Itulah milik pusaka yang diperundikan di antara suku-suku orang Israel di Silo oleh Imam Eleazar, oleh Yosua bin Nun dan oleh para kepala kaum keluarga di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. Demikianlah diselesaikan mereka pembagian negeri itu. Allah menghargai hambanya yang setia. Tentara generasi pertama yang keluar dari Mesir, Allah hukum untuk berkelana dan mati di padang gurun karena mereka tidak mau berperang dengan Kanaan. Dari keseluruhan tentara hanya Yosua dan Kaleb yang setia dan diizinkan Allah masuk ke Kanaan. Nas kita menceritakan tentang pembagian tanah untuk 6 suku yang masih tertinggal, yaitu Simeon, Zebulon, Isakar, Asyer, Naftali, dan Dan. Namun ternyata ada sesuatu yang dicatat setelah itu, yakni milik pusaka yang diberikan kepada Yosua. Setelah orang Israel selesai membagi negeri itu menjadi milik pusaka mereka, menurut wilayah-wilayahnya, mereka memberikan kepada Yosua bin Nun milik pusaka di antara mereka. Karena Yosua adalah dari suku Efraim, sesuai dengan titah Tuhan, mereka memberikan kepadanya kota yang dimintanya, yakni Timnat Serah di pegunungan Efraim. Ia membangun kota itu dan menetap di sana di ayat yang ke-50. Jika kita melihat pembagian tanah Kanaan yang dibagi untuk 9, 5 suku karena 5 suku sudah mendapat tanah di timur sungai Yordan, maka catatan pembagian tanah Kanaan dimulai dengan tanah yang diberikan kepada Kaleb. Lihat di Yosua 14 ayat 6-15 dan berakhir dengan tanah yang diberikan kepada Yosua. Hanya 2 orang inilah yang secara pribadi disebutkan menjadi milik pusaka mereka. Pembagian tanah lainnya hanya disebutkan batasan-batasan daerahnya dan kota-kota yang ada dalam wilayah tersebut. Ini berarti Allah memberikan perhatian khusus kepada kedua hambanya yang setia. Hal itu menunjukkan betapa Allah menghargai kesetiaan mereka, meskipun sebenarnya kesetiaan adalah kewajiban setiap hambanya. Kita seharusnya setia kepada Allah tanpa mengharapkan imbalan, karena kesetiaan kita adalah hasil dari anugerahnya yang melimpah. Namun nas hari ini menunjukkan bahwa ternyata Allah sangat menghargai
kita ketika kita melakukan kewajiban kita untuk setia dan taat kepadanya. Bersyukurlah karena kita memiliki Allah yang sangat menghargai hamba-hambanya yang setia. Mari bersama kita berdoa. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang setia, yang melakukan kewajiban kami dengan penuh ketaatan dan keikhlasan, sehingga kami selalu berada dalam jalan terang kasih-Mu. Kami rindu Tuhan untuk terus merasakan cinta kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.